Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya, meskipun matahari belum sepenuhnya terbit. Aryo, Joko, Roni, Dewi, dan Ayu berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah lama tidak terjamah di sebuah desa kecil. Jalanan berbatu dan semak-semak yang tak terurus membuat mereka semakin merasa terasing. Mereka sudah mendengar banyak cerita tentang rumah kosong yang ada di ujung jalan itu, tapi belum pernah ada yang berani masuk. "Udah deh, ayo kita lihat-lihat saja," kata Aryo dengan senyum lebar, meskipun matanya sedikit mencuri pandang ke sekeliling, merasakan kegelisahan yang mulai tumbuh. Joko, yang lebih sering diam, mengangguk setuju. "Gak ada salahnya kan? Paling juga cuma rumah kosong." Roni, yang memang selalu suka dengan hal-hal misterius, melangkah lebih cepat, diikuti Dewi dan Ayu. Meskipun wajah mereka terlihat biasa saja, perasaan cemas mulai menggerogoti setiap langkah mereka. Rumah itu sudah lama kosong. Dinding-dindingnya mengelupas, dan jendela-jendelanya tertutup debu yang tebal. Ada sesuatu yang tidak wajar tentang tempat itu, meskipun tidak ada suara atau tanda-tanda orang tinggal di sana. Begitu sampai di depan pintu, Roni mendorongnya dengan hati-hati. Pintu itu berderit, seolah sudah lama tidak dibuka. Mereka melangkah masuk dengan langkah pelan, suara kaki mereka menapak di lantai kayu yang sudah lapuk. Bau lembab dan debu menyengat hidung, namun mereka tetap melangkah lebih dalam. Aryo memeriksa sekelilingnya, lalu matanya tertumbuk pada sebuah meja tua di sudut ruangan. Di atas meja itu, terdapat sebuah kalender. Kalender itu sudah sangat tua, dengan halaman-halaman yang terlihat kusam dan rapuh. Tanggal-tanggalnya sudah hampir semuanya usang, hanya tinggal sedikit bagian yang masih bisa dibaca. Lihat tuh. Dewi menunjuk ke arah kalender yang tergeletak di atas meja itu. Roni berjalan ke meja, lalu memegang kalender tersebut. Dengan hati-hati, dia membuka halaman pertama, yang langsung terjatuh dari penjilidnya. Begitu membuka halaman itu, mereka terkejut melihat bercak-bercak darah yang mengotori tanggal-tanggal di kalender tersebut. Seperti noda-noda yang terlanjur menempel, menyebar ke seluruh halaman, seolah telah ada yang menulisnya dengan darah. "Apa ini?" tanya Ayu dengan suara gemetar. "Aneh," kata Roni sambil memeriksa kalender itu lebih seksama. "Ini bisa jadi hanya kebetulan. Tapi, lihat, setiap halaman ada bercak darahnya." Joko mendekat dan melihat lebih jelas. "Kalian pikir ini cuma bekas tinta atau gimana?" "Tapi ini darah, Joko," jawab Dewi, suaranya semakin penuh ketakutan. "Ini gak mungkin kebetulan. Lihat saja tanggal-tanggal yang terlewat, ada bercak darah di sana. Tapi hari ini, kenapa gak ada?" Roni mengernyitkan dahi. "Gak tahu, mungkin kalender ini cuma bekas punya orang yang udah gak tahu gimana cara merawatnya." Namun, rasa penasaran di mata Roni sudah tak bisa disembunyikan. Dia terus melihat tanggal-tanggal yang masih utuh, menyentuh setiap ujung halaman dengan hati-hati, berharap tidak ada yang terjadi. "Kalau gitu, kenapa hanya satu bagian yang masih bersih? Itu aneh banget." Ayu, yang sudah mulai merasa tidak nyaman, mengarahkan pandangannya pada kalender yang tergeletak di meja. "Apa yang bakal terjadi kalau kita buka halaman berikutnya?" Joko melirik ke arah Aryo, meminta persetujuan. Aryo memejamkan mata, menahan keraguan yang ada dalam dirinya. "Sebaiknya kita jangan terlalu jauh bermain dengan ini. Kalau itu benar-benar sesuatu yang aneh, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Tapi penasaran kita bakal bikin kita lebih ngerti," Roni berkata dengan senyum nakal. "Coba aja, siapa tahu cuma mitos." Dengan rasa ingin tahu yang semakin membesar, Roni dengan cepat membalik halaman kalender yang terdepan. Ketika dia menyobeknya sedikit dengan ujung jari, sebuah suara aneh terdengar. Lalu, Roni terdiam. Suara itu bukan sekadar suara sobekan kertas, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa berat. Ada sensasi dingin yang merayap ke seluruh tubuhnya, seolah udara di ruangan itu berubah dalam sekejap. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar ruangan. Sesuatu yang jatuh dengan sangat keras. Ayu terkejut,
mendekati jendela yang tertutup debu. Ada apa itu? Joko langsung berlari ke arah jendela dan membuka tirai yang terhalang oleh debu. Gak ada siapa-siapa di luar. Mungkin cuma hewan atau angin. Roni, yang masih memegang halaman kalender yang baru saja disobek, merasa ada yang tidak beres. Tangan kirinya mulai gemetar. Apa ini? Rasanya aku gak enak banget. Belum sempat dia selesai berbicara, terdengar suara jeritan dari luar rumah. Semua teman-temannya terdiam, melihat Roni dengan mata terbuka lebar. Tak ada yang bergerak, mereka hanya saling menatap. Suara itu berhenti seketika, menggantikan ketenangan yang menyesakkan. Joko, ayo kita keluar. Dewi berbisik, gelisah. Ada yang gak beres di sini. Tapi sebelum mereka sempat beranjak, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Suara seseorang yang terengah-engah, seolah terjebak dalam keputusasaan. Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Mereka tahu, apa yang baru saja mereka temukan bukanlah sekadar benda tua. Kalender itu memiliki kekuatan yang lebih besar, dan rasa penasaran mereka mulai berubah menjadi ketakutan yang tak bisa dihindari. Mereka terperangkap di dalam rumah itu, dan kalender yang mereka temukan ternyata bukan hanya sekadar penanda waktu, melainkan awal dari sebuah kutukan yang mengerikan. Suasana di dalam rumah itu semakin menyesakkan. Angin yang biasanya masuk lewat celah-celah pintu dan jendela kini terasa lebih dingin. Mereka semua diam, terperangkap dalam ketegangan yang tak terucapkan. Masing-masing dari mereka hanya menatap kalender tua yang tergeletak di meja, di samping bercak darah yang semakin menghitam. Jadi, apa yang terjadi sebenarnya? Dewi akhirnya bersuara setelah beberapa saat terdiam, suaranya serak. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kalender ini. Aryo memandang Dewi dengan tatapan cemas. Dia tahu, mereka semua merasa takut, tapi rasa penasaran lebih kuat menggerakkan mereka. Aku nggak tahu, Dewi. Tapi kalau memang ada sesuatu yang buruk di balik ini, kita harus berhati-hati. Roni yang masih memegang halaman kalender yang sobek itu menggenggamnya lebih erat. Dia menatap darah yang membekas di kertas itu, merasa ada sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Aku rasa, kita sudah salah mengambil langkah. Kita nggak tahu apa yang bisa terjadi setelah ini, katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Namun, rasa penasaran sudah menancap di hati mereka semua. Ayu yang sebelumnya merasa cemas, kini mengalihkan pandangannya ke jendela yang terbungkus debu. Apa kita harus keluar dan mencari tahu siapa yang pernah tinggal di sini? Mungkin ada petunjuk tentang kalender ini. Joko, yang tadi sempat diam, akhirnya berbicara, gak ada yang tahu siapa pemilik rumah ini. Tapi kalau memang ada kutukan atau apapun itu, kita harus cari tahu dengan hati-hati. Aryo mengangguk pelan. Tapi kita nggak bisa terus-terusan menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Kita harus melakukan sesuatu. Mereka semua mulai berpikir keras, mencoba mencari cara untuk mengendalikan ketakutan yang semakin meluas. Aryo merasa, ada satu hal yang mereka semua lupakan. Mereka harus tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini dan siapa yang dulu tinggal di sini. Mereka memutuskan untuk mencari di sekitar rumah, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan asal-usul kalender tersebut. Aryo memimpin, diikuti oleh Roni, Dewi, Joko, dan Ayu. Mereka bergerak pelan, menyusuri setiap sudut rumah yang tak terawat. Di ruang belakang, mereka menemukan banyak barang lama yang sudah berdebu, tumpukan surat-surat yang tampak usang, dan beberapa benda yang tampaknya tidak pernah digunakan bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, Roni menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Sebuah kotak kayu kecil yang terletak di atas rak buku, terkunci dengan kunci tua. Dia meraih kotak itu dengan hati-hati. Lihat ini, katanya, memandang teman-temannya. Ini bisa jadi petunjuk. Aryo mendekat dan mengangguk. Coba buka. Roni mencoba membuka kotak itu, namun kunci itu terasa terkunci rapat. Dengan sedikit kekuatan, akhirnya kotak itu terbuka. Di dalamnya, terdapat sebuah buku kecil yang terlihat sangat tua. Sampulnya hampir hancur,
namun masih terlihat jelas tulisan yang terukir di sana, daun kalender berdarah. Apa ini? Dewi bertanya, menyentuh buku itu dengan hati-hati, seakan takut buku itu akan hancur begitu saja. Aryo membuka buku tersebut, dan mereka semua terkejut. Halaman pertama tertulis dengan tinta merah yang hampir tidak terbaca, namun ada satu kalimat yang terlihat jelas, setiap halaman yang sobek akan memanggil kematian. Jadi, ini yang ada hubungannya dengan kalender itu? Tanya Ayu dengan suara parau. Roni merasakan keringat dingin mulai mengalir di lehernya. Buku itu menjelaskan lebih lanjut tentang kalender yang mereka temukan. Tertulis bahwa kalender itu bukan benda biasa, melainkan sebuah alat untuk memanggil kutukan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Setiap kali seseorang menyobek halaman kalender, nyawa akan terambil sebagai tumbal, dan darah yang mengalir dari halaman itu adalah bukti bahwa kutukan itu sedang berjalan. Gila, berarti Roni benar-benar udah bikin kita terjebak dalam kutukan ini, Dewi berkata dengan nada takut. Roni menunduk, merasa bersalah. Aku nggak tahu. Aku cuma penasaran, nggak nyangka sampai seperti ini. Mereka semua terdiam, menatap halaman-halaman yang ada di dalam buku itu. Ketakutan semakin meresap dalam hati mereka. Mereka kini tahu bahwa kalender itu bukan hanya sekadar benda tua. Itu adalah bagian dari kutukan yang lebih besar, dan setiap sobekan yang mereka buat akan membawa mereka semakin dekat dengan ajal. Tapi ada satu hal lagi yang gak aku ngerti, kata Joko tiba-tiba. Kenapa kita baru merasakannya sekarang? Kenapa baru setelah Roni sobek halaman pertama, baru kematian itu datang? Aryo memeriksa lagi buku itu. Pada halaman berikutnya, terdapat catatan tentang bagaimana kutukan itu bekerja. Kalender ini punya rentang waktu yang terbatas, jelas Aryo. Setiap kali satu halaman disobek, ada satu nyawa yang harus jadi tumbalnya. Tapi yang lebih mengerikan adalah, kalender ini cuma punya 10 halaman tersisa. Artinya, kita cuma punya 10 hari lagi. Suasana semakin mencekam. Mereka semua tahu, waktu mereka semakin sedikit. Mereka tidak hanya harus bertahan hidup, tapi juga harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi, suaranya hampir tidak terdengar. Temukan cara untuk menghentikan kutukan ini, jawab Aryo dengan tegas. Kita harus mencari tahu siapa yang menulis buku ini, siapa yang punya kalender ini, dan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tahu, tidak ada waktu lagi. Setiap langkah mereka menuju kegelapan yang semakin dekat. Setelah menemukan buku yang mengungkapkan lebih banyak tentang kalender itu, suasana semakin menegangkan. Mereka semua duduk terdiam di ruang tengah, masih berusaha mencerna apa yang baru saja mereka baca. Aryo, yang memegang buku itu, menatap halaman terakhir dengan mata penuh keraguan. Kalimat terakhir itu menggantung di udara, seolah mengintimidasi mereka untuk segera bertindak. Ada 10 halaman lagi, kata Aryo pelan, suaranya serak. Itu berarti, kalau kita nggak segera menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini, kita nggak akan punya waktu lagi. Roni, yang sejak tadi diam saja, akhirnya mengangkat wajahnya. Kalau begitu, kita harus segera keluar dari sini, kan? Cari tahu siapa yang punya kalender ini dulu. Dewi menggelengkan kepala. Enggak. Kita nggak bisa begitu saja pergi. Kalau ada kutukan ini, kita malah makin dekat dengan kematian kalau kita pergi tanpa tahu apa-apa. Joko menatap mereka semua dengan tatapan serius. Tapi, kalau kita tetap di sini, apa yang bisa kita lakukan? Ini jelas bukan cuma kalender biasa. Kita harus punya rencana. Aryo menutup buku itu perlahan, menyadari bahwa mereka semua berada di titik yang sangat kritis. Mungkin ada sesuatu di luar yang bisa membantu kita. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang rumah ini dan siapa yang dulu tinggal di sini. Kalau kutukan ini memang sudah ada sejak lama, pasti ada jejak-jejak yang bisa kita ikuti. Mereka semua setuju. Tanpa banyak bicara, mereka beranjak dari tempat duduk, masing-masing mulai mencari-cari petunjuk di seluruh rumah. Suasana di dalam rumah itu terasa semakin menekan,
seakan-akan dinding-dindingnya semakin mendekat. Angin yang berhembus lewat celah-celah jendela hanya menambah rasa dingin yang menusuk tulang. Setelah beberapa jam mencari-cari, Dewi menemukan sesuatu di balik lemari tua di sudut ruang tamu. Ada sebuah kotak kayu yang cukup besar, terkunci rapat dengan gembok tua. Tanpa banyak berpikir, Dewi membuka kotak itu, dan di dalamnya ada tumpukan surat-surat yang sudah menguning. Sebagian besar surat-surat itu terbungkus kertas yang sudah sangat usang. Beberapa di antaranya tertulis dengan tulisan tangan yang sudah hampir tidak terbaca. "Ayo, kita buka," kata Dewi, membuka salah satu surat yang paling atas. Aryo, yang ikut mendekat, melihat surat itu dengan penuh perhatian. Tulisannya terlihat sangat tua dan sangat rapuh. "Kalau ini dari orang yang pernah tinggal di sini, mungkin kita bisa menemukan sesuatu," ujar Aryo, mencoba berharap. Surat pertama yang mereka buka tidak memberikan banyak petunjuk. Namun, di surat kedua, mereka mulai menemukan sesuatu yang aneh. Tertulis dengan tinta hitam yang hampir pudar, kalimat itu berbunyi, "Jika kalian menemukan kalender itu, jangan pernah sentuh, jangan pernah buka halaman-halamannya. Karena setiap halaman yang disobek akan mendekatkan kalian pada kematian. Ini bukan sekadar cerita. Ini kenyataan." Jantung mereka serentak berhenti. Semua mata tertuju pada kalimat itu. Tanpa sengaja, mereka sudah melakukan hal yang dilarang dalam surat itu. "Apa ini?" Ayu berkata dengan suara bergetar, suaranya hampir tidak terdengar. "Itu peringatan," jawab Joko pelan. "Mungkin ini surat dari orang yang terakhir kali tinggal di rumah ini. Dia mencoba memperingatkan kita." "Berarti, kita memang sudah terjebak," kata Dewi dengan wajah pucat. "Semakin banyak halaman yang kita sobek, semakin dekat kita pada kematian." Aryo menatap surat-surat lainnya. Ternyata, ada lebih banyak tulisan yang mengungkapkan hal serupa. Surat-surat itu berasal dari orang yang sudah lama meninggalkan rumah tersebut. Mereka menyebutkan sebuah nama yang terulang di beberapa surat, Pangeran Prasetyo, seorang tokoh yang dikisahkan pernah menguasai tanah itu dan memiliki kalender yang sama. Namun, ada juga nama lain yang disebutkan, Satria Wijaya, yang konon adalah sahabat Pangeran Prasetyo, yang katanya mengetahui rahasia di balik kutukan itu. Pangeran Prasetyo, Satria Wijaya, Aryo mengulang-ulang nama-nama itu dalam hati. Apa mereka yang tahu tentang kalender ini? Kita harus mencari tahu lebih banyak. Pencarian mereka akhirnya mengarah ke sebuah ruangan yang tertutup rapat di bagian belakang rumah. Ruangan itu sangat terpisah dari bagian lain rumah, dengan pintu yang terkunci rapat. Tanpa banyak berkata-kata, mereka mencoba membuka pintu itu, dan setelah beberapa kali mencoba, pintu itu akhirnya terbuka dengan suara berderit keras. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan sebuah meja besar yang tertutup debu tebal. Di atas meja itu ada sebuah kotak kayu besar yang terkunci. Aryo membuka kotak itu dengan perlahan, merasakan ketegangan yang semakin menguat. Di dalam kotak tersebut, ada beberapa benda antik, termasuk sebuah buku besar yang tampaknya sangat tua. Buku itu tertutup dengan kain hitam yang terikat rapat. "Buka," kata Roni dengan suara tegang. Aryo membuka kain itu dengan hati-hati, dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku yang sama dengan buku yang sudah mereka temukan sebelumnya, daun kalender berdarah. Namun kali ini, buku itu jauh lebih lengkap. Setiap halaman yang dibuka berisi cerita-cerita lama tentang orang-orang yang pernah terlibat dalam kutukan kalender itu. Beberapa halaman bahkan tertulis dengan tinta merah yang menakutkan, menceritakan bagaimana para pemilik kalender itu terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa dihentikan. "Ini lebih buruk dari yang kita kira," kata Aryo dengan suara penuh kekhawatiran. "Kalender ini sudah ada sejak zaman dulu, dan yang lebih mengerikan, pemilik sebelumnya selalu berakhir dengan kematian yang mengerikan." Dewi merasa tubuhnya mulai lemas. "Tapi kita sudah terlanjur menyentuh kalender ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mereka semua terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang mereka tahu adalah,
Semakin lama mereka berada di dalam rumah itu, semakin kecil kesempatan mereka untuk selamat. Waktu kita semakin sedikit, kata Aryo, menatap halaman-halaman yang terus membuka satu persatu. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini, sebelum semuanya terlambat. Mereka hanya bisa berharap, bahwa jalan keluar dari kutukan ini masih ada. Namun, seiring waktu berlalu, mereka mulai menyadari satu hal yang mengerikan, mungkin, kutukan ini tak pernah bisa dihentikan. Suasana semakin mencekam saat mereka kembali ke ruang tengah. Setelah membuka buku yang mereka temukan di kotak kayu, ketegangan semakin terasa. Mereka kini tahu, kutukan yang terikat pada kalender itu sudah berlangsung berabad-abad. Setiap kali satu halaman disobek, seseorang akan mati. Dan yang lebih mengerikan, kalender itu hanya memiliki 10 halaman tersisa. Jika semua halaman itu disobek, kutukan ini akan selesai, dengan harga yang sangat mahal. Ayu duduk terdiam, matanya kosong menatap lantai. Dewi yang berada di sampingnya menggenggam tangan Ayu, mencoba memberi sedikit kekuatan, meskipun dirinya sendiri tak lebih baik. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dewi, suara hampir tak terdengar. Aryo menghela napas panjang. Kita harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Tapi, berdasarkan buku itu, sepertinya tidak ada jalan keluar yang mudah. Roni berdiri, matanya tajam menatap kalender yang tergeletak di meja. Kalau kita nggak cepat-cepat cari jalan keluar, kita bisa jadi yang berikutnya. Kita harus coba berpikir lebih jernih. Kita sudah terjebak di sini. Joko yang sejak tadi lebih banyak diam kini berbicara. Apa yang kita temukan di surat-surat itu, tentang Pangeran Prasetyo dan Satria Wijaya, mungkin bisa jadi petunjuk. Kalau mereka tahu tentang kalender ini, mungkin mereka juga tahu cara untuk menghentikannya. Aryo mengangguk. Tapi kita nggak bisa hanya bergantung pada catatan-catatan di surat-surat itu. Mereka sudah meninggal lama. Kita perlu informasi lebih lanjut. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang mereka, siapa mereka sebenarnya. Mereka semua setuju. Namun, rasa takut semakin menggerogoti mereka. Meskipun mereka tahu harus bertindak cepat, langkah-langkah mereka terasa semakin terbatas. Setiap sudut rumah ini seolah menjadi lebih asing dan menakutkan. Mereka merasa seperti terperangkap dalam sebuah jebakan besar yang semakin sempit. Aryo kembali membuka buku yang mereka temukan di kotak kayu, berharap bisa menemukan sesuatu yang terlupakan. Kali ini, buku itu terbuka pada halaman yang lebih tua. Halaman itu mencatat tentang kisah Pangeran Prasetyo yang dikatakan memiliki hubungan dengan dunia lain. Tidak ada yang pasti, namun ada satu catatan yang mencolok. Pangeran Prasetyo dikenal dengan kedigdayaannya. Namun, tak ada yang tahu bahwa dia memiliki kalender yang membawa kutukan. Dia menggunakannya untuk mendapatkan kekuatan tak terhingga, tetapi setiap halaman yang disobek akan membawanya semakin dekat dengan kehancuran. Aryo membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahami apa maksudnya. Ada yang aneh dengan cerita ini. Pangeran Prasetyo mungkin menggunakan kalender untuk tujuan tertentu, tapi entah kenapa kutukan itu tetap berlanjut, bahkan setelah kematiannya. Apa maksudnya dengan dunia lain? Tanya Joko, membalik halaman yang ada di depan Aryo. Apakah kutukan ini ada hubungannya dengan semacam kekuatan gaib? Dewi menyelipkan suara ketakutannya. Tapi bagaimana jika kita sudah terlalu terlambat? Kita sudah menyobek halaman pertama, dan seseorang sudah mati. Apa yang akan terjadi jika kita menyobek lagi? Roni menatap Dewi dengan serius. Itu artinya satu lagi nyawa akan hilang. Tapi kalau kita nggak segera mencari jalan keluar, kita yang akan jadi korban berikutnya. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Ketakutan mulai merayap masuk ke dalam pikiran mereka. Apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan diri mereka semua? Ayu menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa semakin tertekan. Aku nggak tahu apa yang harus aku pikirkan. Ini terlalu banyak. Kalau kita terus begini,
kita nggak akan punya waktu untuk menyelamatkan diri. Harus ada yang berani mengambil risiko, kata Aryo dengan nada lebih tegas. Kalender ini punya kekuatan yang sangat besar, dan kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Tapi, pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang berani mengambil risiko itu? Roni mengalihkan pandangannya ke kalender yang tergeletak di meja. Tanggal yang tertera di kalender itu semakin mendekati hari terakhir. Mereka tahu, waktu mereka tidak banyak. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka salah langkah, semua akan berakhir. Kalau kita benar-benar ingin menghentikan kutukan ini, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kita harus cari tahu siapa yang menciptakan kutukan ini, kata Joko, suara serius. Mereka tidak punya pilihan lain selain mencari lebih dalam tentang masa lalu rumah ini, tentang Pangeran Prasetyo dan Satria Wijaya, serta siapapun yang mungkin tahu tentang kutukan kalender ini. Mereka menyadari bahwa pencarian mereka bukan hanya tentang bertahan hidup. Itu lebih dari sekadar mencari cara untuk menghindari kematian. Itu adalah pencarian untuk mengungkap misteri yang jauh lebih besar, yang telah membayangi mereka sejak mereka pertama kali menemukan kalender itu. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke desa terdekat. Meskipun ada banyak hal yang harus mereka pertaruhkan, mereka tak bisa tinggal diam. Jika mereka terus berdiam di rumah ini, semakin dekatlah mereka dengan kematian. Tapi apakah mereka akan menemukan jawaban yang mereka cari? Dan jika mereka berhasil menemukan kunci untuk menghentikan kutukan, apakah itu berarti mereka bisa kembali hidup seperti semula? Mereka bergegas keluar dari rumah, berharap ada petunjuk di luar sana yang bisa membantu mereka. Ketika kaki mereka melangkah keluar, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Namun, rasa takut yang mencekam tidak pernah meninggalkan mereka. Waktu mereka semakin sedikit. Dan kalender itu, dengan setiap halaman yang semakin dekat habis, terus mengingatkan mereka pada satu hal yang tak bisa mereka lupakan, bahwa setiap pilihan yang mereka buat, bisa membawa mereka lebih dekat pada takdir yang mengerikan. Pagi itu, suasana di desa terasa begitu sepi. Langit mendung, dengan awan hitam yang menutupi seluruh cakrawala. Aryo, Joko, Roni, Dewi, dan Ayu berjalan cepat menyusuri jalan setapak yang menuju ke bagian belakang desa. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak-anak bermain. Hanya deru angin yang sesekali menggesek dedaunan kering di sepanjang jalan. Mereka sedang menuju rumah seorang pria tua yang dianggap tahu banyak tentang sejarah desa ini. Namanya Pak Wiryo, seorang juru kunci di desa yang sudah hidup selama lebih dari 70 tahun. Meskipun tubuhnya sudah keriput, kata orang, Pak Wiryo masih memiliki ingatan yang tajam. Dia dikenal dengan cerita-cerita kuno yang selalu diajarkan pada generasi muda desa. Salah satunya adalah kisah tentang Pangeran Prasetyo dan kutukan yang berkaitan dengan kalender itu. Apakah kamu yakin dia bisa membantu kita? Tanya Dewi, berjalan di samping Aryo, matanya tetap tertuju ke depan. Aryo mengangguk. Pak Wiryo adalah satu-satunya orang yang tahu banyak tentang sejarah desa ini. Kalau ada yang tahu tentang kutukan ini, dia pasti tahu. Joko berjalan di belakang mereka, sesekali menoleh ke belakang seolah takut ada sesuatu yang mengikuti. Semoga dia bisa memberi kita jawaban. Karena kalau kita terus seperti ini, kita bisa kehilangan lebih banyak nyawa. Mereka sampai di rumah Pak Wiryo setelah hampir 1 jam berjalan. Rumah tua itu terletak di ujung desa, jauh dari rumah-rumah lain. Dindingnya dipenuhi tanaman merambat, dan jendela-jendelanya tampak kotor, seakan sudah lama tidak dibersihkan. Meski begitu, di sekitar rumah itu ada taman kecil yang penuh dengan bunga-bunga warna-warni. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah, kecuali suara angin yang bersiul lewat sela-sela kayu di dinding. Aryo mengetuk pintu dengan pelan. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Pak Wiryo, kami datang untuk berbicara, teriak Aryo, berharap ada yang mendengar. Akhirnya, pintu rumah terbuka pelan, dan seorang pria tua dengan janggut panjang dan rambut putih muncul di ambang pintu. Matanya yang tajam memandang mereka satu persatu. "Kenapa kalian datang kemari?"
suara Pak Wiryo serak, penuh keraguan. Kami butuh bantuanmu, Pak Wiryo. Kami sedang mencari jawaban tentang kalender yang ada di rumah kosong dekat hutan. Kami tahu itu berbahaya, dan kami mendengar bahwa kau tahu banyak tentang kutukan itu, kata Aryo, mencoba menjelaskan. Pak Wiryo mengerutkan kening. Kalender itu. Dia terdiam sejenak, seperti mencerna kata-kata Aryo. Kalian harus berhati-hati. Kutukan itu bukan sekadar legenda. Itu nyata. Dewi menggigit bibirnya, menahan rasa takut. Apa maksudnya, Pak? Apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikan kutukan itu? Pak Wiryo mengajak mereka masuk ke rumahnya. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup yang masuk melalui jendela kecil. Pak Wiryo duduk di kursi kayu tua di depan mereka, memandangi mereka dengan tatapan yang penuh keprihatinan. Kalender itu bukan sekadar alat biasa, katanya, suara rendah dan serak. Itu adalah artefak yang sangat kuat. Pangeran Prasetyo, dia adalah orang yang pertama kali menemukannya. Dia tidak tahu kekuatan apa yang dia lepaskan. Dia ingin menjadi yang terkuat di dunia, dan kalender itu memberinya segala yang dia inginkan, kekayaan, kekuasaan, dan keabadian. Tapi ada satu harga yang harus dibayar, nyawa. Joko mengernyit. Jadi, siapa yang akhirnya mati? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pangeran Prasetyo? Pak Wiryo menarik napas panjang, kemudian melanjutkan. Pangeran Prasetyo tidak pernah tahu bahwa kalender itu terhubung dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan roh-roh yang haus akan nyawa manusia. Setiap kali sebuah halaman disobek, roh-roh itu akan mengambil nyawa sebagai gantinya. Pangeran Prasetyo terjebak dalam kutukan itu, dan setelah ia mati, kutukan itu berlanjut kepada orang-orang yang mencoba memiliki kalender itu. Dewi menunduk. Tapi kenapa kalender itu bisa sampai ke rumah kosong itu? Dan kenapa sekarang kita yang menemukannya? Pak Wiryo menatap mereka dengan pandangan yang berat. Itu adalah takdir. Setiap generasi, kalender itu selalu mencari pemiliknya, dan selalu berakhir dengan kematian. Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan itu. Seperti yang terjadi pada Pangeran Prasetyo, begitu kalender itu disentuh, kutukan itu terlepas dan menyebar. Tidak ada yang bisa menghindar. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Aryo dengan suara yang mulai terdengar cemas. Kami sudah terlalu jauh terlibat. Kami sudah menyobek satu halaman. Pak Wiryo menghela napas panjang. Kalau sudah begitu, kalian hanya punya dua pilihan. Satu, kalian bisa menghentikan kalender dengan cara menghancurkannya. Tapi itu sangat berisiko, karena roh-roh itu akan marah, dan kalian bisa menjadi korban berikutnya. Dan pilihan kedua, tanya Joko, tidak sabar. Pilihan kedua adalah mencari pembuat kalender itu, dan mencoba bernegosiasi dengan kekuatan di baliknya. Tapi itu juga tidak mudah. Pembuat kalender itu sangat jarang ditemukan, dan bahkan jika kalian menemukannya, tidak ada jaminan bahwa dia akan membantu. Mungkin kalian akan lebih dekat dengan ajal kalian. Suasana semakin tegang. Mereka merasa terhimpit dalam pilihan yang sangat sulit. Dua pilihan yang keduanya membawa resiko besar. Mencoba menghancurkan kalender itu berarti mengundang kemarahan roh-roh yang tidak terlihat. Sedangkan mencari pembuatnya berarti bertaruh dengan waktu, tanpa jaminan akan bertahan hidup. Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Dewi, suaranya hampir putus asa. Pak Wiryo memandang mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara penuh penekanan. Lakukan apa yang menurut kalian paling tepat. Tapi ingat, kutukan itu akan terus mengejar kalian, sampai semua halaman habis. Dan jika kalian gagal, bukan hanya kalian yang mati. Ada banyak nyawa yang akan ikut terambil. Aryo menatap kalender yang tergeletak di dalam tasnya. Pikirannya mulai penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Mereka harus memutuskan langkah selanjutnya. Tapi setiap langkah mereka akan membawa mereka semakin dekat dengan ajal. Pak Wiryo berdiri, menatap mereka dengan tatapan yang penuh harapan. Kalian punya waktu sangat sedikit.
Semoga kalian bisa menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Mereka beranjak dari rumah Pak Wiryo dengan pikiran yang semakin kacau. Mereka tahu, apapun yang mereka pilih, jalan ini akan menjadi perjalanan yang tak terduga. Sebuah pilihan yang bisa mengubah takdir mereka selamanya. Setelah meninggalkan rumah Pak Wiryo, langkah mereka terasa semakin berat. Setiap orang di antara mereka terdiam, seakan kata-kata pria tua itu membekas dalam pikiran. Ada dua pilihan yang terbentang di depan mereka, namun keduanya seakan sama-sama penuh dengan resiko. Hancurkan kalender itu atau cari pembuatnya, dengan harapan bisa menghentikan kutukan yang mengerikan. Namun, pilihan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Saat mereka kembali menuju rumah kosong tempat kalender itu ditemukan, udara semakin dingin. Langit yang tadinya mendung kini mulai menggelap, seakan mencerminkan perasaan mereka. Mereka tahu waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada takdir yang sulit dihindari. Ayu adalah orang pertama yang membuka suara. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi aku masih nggak bisa memutuskan. Kalau kita hancurkan kalender itu, kita akan memicu kemarahan roh-roh itu. Tapi kalau kita cari pembuatnya, siapa yang bisa jamin kalau kita akan menemukan jawabannya? Roni yang berjalan di belakang mereka menghela napas berat. Kita nggak punya banyak pilihan. Kalau kita terus begini, kita semua bisa mati satu persatu. Semua orang yang menyentuh kalender itu, mereka jadi korban. Jadi, kita harus memilih, dan cepat. Dewi menatap kosong ke depan. Tapi apakah kita benar-benar bisa menghancurkan kalender itu? Bahkan Pak Wiryo bilang itu berbahaya. Apalagi kalau kita harus melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Aryo mengangguk, merasa kebingungan. Aku tahu. Kita butuh cara untuk menghentikan kutukan ini, tapi setiap langkah kita ke depan hanya membuat kita semakin dekat dengan maut. Tapi kalau kita diam saja, itu sama saja menunggu kematian datang. Joko mengangkat bahu, seolah tidak tahu lagi harus berkata apa. Apapun yang kita pilih, kita pasti akan menghadapi resiko. Jadi, lebih baik kita cari tahu lebih banyak tentang pembuat kalender itu. Mungkin ada jalan keluar yang gak kita tahu. Namun, suara Roni menginterupsi. Tunggu dulu, Joko. Kalau kita berusaha mencari pembuatnya, kita mungkin akan lebih dekat dengan kekuatan yang lebih kuat lagi. Aku nggak yakin itu ide yang baik. Mereka berhenti di depan rumah kosong tempat kalender itu ditemukan. Tanpa disadari, langkah mereka sudah membawa mereka kembali ke tempat yang pertama kali membuat hidup mereka berubah. Rumah itu sekarang terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya, seakan menyembunyikan sesuatu yang tak terlihat, yang terus mengintai. Kalau kita memutuskan untuk menghancurkan kalender itu, kita harus siap dengan konsekuensinya, kata Aryo pelan. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Tapi kita harus benar-benar hati-hati. Kalau kita salah, kita bisa semua mati. Dan jika kita memilih mencari pembuatnya, kita mungkin akan menemukan lebih banyak misteri yang jauh lebih besar. Dewi menggigit bibirnya. Kita harus yakin dengan pilihan kita. Ini bukan hanya soal kita, tapi soal nyawa banyak orang. Kalau kita gagal, orang lain bisa ikut jadi korban. Aryo menatap mereka satu persatu. Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak di antara mereka. Setiap orang tampaknya memiliki pandangan yang berbeda, dan semakin sulit untuk menemukan titik temu. Namun, mereka tahu satu hal, waktu terus berjalan. Dan setiap detik yang terbuang hanya memperburuk keadaan. Kalau kita benar-benar mau melawan, kita harus tahu betul apa yang kita hadapi, kata Aryo akhirnya. Mungkin, kita bisa coba mengumpulkan lebih banyak informasi. Tentang pembuat kalender, tentang kekuatan yang ada di baliknya. Tapi kita harus bergerak cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Dewi mengangguk setuju, meski wajahnya masih terlihat khawatir. Kita harus menemukan cara untuk memutuskan siklus ini. Kita nggak bisa terus-terusan terjebak dalam ketakutan seperti ini. Joko menghela napas panjang.
Kita harus memutuskan sekarang, karena setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat ke akhir. Roni menatap Aryo dengan serius. Kalau kita benar-benar berencana untuk mencari pembuat kalender itu, kita harus tahu di mana mereka berada. Tapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kita kira. Ayu menundukkan kepalanya. Aku takut kita akan kehilangan lebih banyak teman. Kita harus berhati-hati. Sekali lagi, mereka terdiam. Tidak ada yang tahu keputusan mana yang benar. Setiap pilihan penuh dengan ketidakpastian. Aryo tahu bahwa mereka tidak bisa berlama-lama berpikir. Setiap detik berharga, dan mereka harus segera memutuskan langkah selanjutnya. Akhirnya, Aryo mengangkat kepalanya, menyadari bahwa mereka sudah tidak bisa kembali. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang pembuat kalender itu, katanya dengan tegas. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang bisa memberi kita jawaban. Mereka mulai bergerak kembali ke dalam rumah, tetapi kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Mencari pembuat kalender itu akan menjadi perjalanan yang penuh bahaya. Namun mereka tahu bahwa jika tidak mencoba, mereka akan terus dihantui oleh ketakutan yang sama. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di depan, tetapi satu hal yang pasti, waktu mereka semakin sedikit. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat dengan akhir. Apapun yang terjadi, mereka harus siap menghadapi takdir yang sudah menanti. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mereka berjalan dengan langkah cepat, menuju hutan yang terletak beberapa kilometer dari desa. Sebuah tempat yang dulu dianggap terlarang, kini menjadi tujuan mereka untuk mencari jawaban. Keputusan sudah diambil, mereka harus menemukan pembuat kalender itu, tidak peduli berapa bahaya yang mengintai. Aryo, Dewi, Joko, Roni, dan Ayu berjalan beriringan, namun masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin menekan dada mereka. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, tapi mereka bisa merasakannya. Sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan gelap. Aku nggak suka suasana ini, kata Joko, memecah keheningan. Sepertinya ada yang mengawasi kita. Dewi, yang berjalan di sampingnya, hanya terdiam. Ia bisa merasakan apa yang Joko rasakan. Meskipun tidak ada yang terlihat, perasaan tercekik dan cemas semakin mencekik hati mereka. Ayu menoleh ke belakang. Kalian rasa kita benar-benar tahu apa yang kita cari? Pembuat kalender itu, bagaimana kalau kita malah terjebak dalam perangkap? Aryo melangkah lebih cepat, mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka. Tidak ada pilihan lain. Jika kita tidak menemukan pembuat kalender itu, kita akan terus diburu oleh kutukan. Kita harus mencari tahu siapa dia dan bagaimana kita bisa menghentikan semuanya. Roni yang sedari tadi diam, mengangguk pelan. Kita sudah terlanjur. Sudah tidak ada jalan mundur. Mereka sampai di tepi hutan. Sebuah pohon besar berdiri tegak, seakan menjadi penjaga pintu menuju kedalaman hutan yang lebih gelap. Di sekitar pohon itu, tanahnya tampak basah, seakan baru saja diguyur hujan. Namun, langit malam yang cerah tidak menunjukkan tanda-tanda hujan. Semua terasa aneh. Apa kita benar-benar harus masuk ke dalam hutan ini? Tanya Ayu dengan suara yang sedikit bergetar. Apa yang kita harapkan bisa kita temukan di sini? Aryo menatap hutan yang gelap, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kita tidak punya pilihan. Pak Wiryo mengatakan bahwa pembuat kalender itu ada di dalam hutan ini. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus menemukannya. Roni menggenggam senter di tangannya, menyalakannya, dan menerangi jalan di depan mereka. Sinar lampu senter yang lemah itu hanya mampu menyinari beberapa langkah ke depan, membuat suasana semakin menakutkan. Mereka melangkah ke dalam hutan, menembus pepohonan yang rimbun. Di antara pepohonan yang tinggi itu, mereka merasa semakin kecil dan terperangkap dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin. Hanya ada langkah kaki mereka yang teredam oleh tanah lembab.
Mereka berjalan selama hampir 2 jam tanpa menemui apa-apa. Hutan ini tampaknya tidak berujung, hanya jalan berkelok yang semakin dalam. Mereka mulai lelah, dan ketakutan semakin menggerayangi hati masing-masing. Suasana semakin suram, dan saat mereka berhenti untuk beristirahat, mereka mendengar suara aneh, sesuatu yang berderak dari arah belakang mereka. Roni buru-buru menoleh, matanya terbeliak. "Kalian dengar itu?" Semua orang terdiam, mendengarkan. Di antara rimbunnya pohon-pohon, terdengar suara gemerisik, seperti ranting yang patah. Tapi begitu mereka menoleh, tidak ada apa-apa. "Cuma angin," kata Dewi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun jelas ada rasa cemas di matanya. Namun, Aryo tidak bisa menahan rasa curiganya. "Kita tidak sendirian. Sesuatu ada di sini." Dengan langkah hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, mereka mulai merasa diawasi. Setiap kali mereka berbelok, selalu ada suara langkah kaki yang mengikuti mereka, namun saat mereka berhenti, suara itu pun berhenti. "Mereka tahu kita datang," bisik Aryo, melirik ke kanan dan kiri. Sementara mereka terus berjalan, semakin dalam ke dalam hutan, satu persatu mulai merasa gelisah. Mereka hampir tidak bisa melihat jalan, hanya mengandalkan senter yang mulai meredup. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah clearing, sebuah area terbuka yang dipenuhi dengan batu-batu besar. Di tengah clearing itu, berdiri sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Atapnya rapuh, sebagian dindingnya sudah runtuh, dan pintu depan yang terbuat dari kayu besar terbelah dua, seolah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. "Ini tempatnya," kata Aryo, suaranya penuh ketegasan, meskipun hatinya berdegup keras. "Pembuat kalender itu harus ada di dalam sini." Dengan hati-hati, mereka melangkah ke dalam bangunan itu. Begitu mereka masuk, mereka bisa merasakan hawa yang sangat berbeda. Udara di dalam terasa berat, seolah mengandung energi yang tidak bisa mereka jelaskan. Setiap langkah mereka menggema di ruang besar itu, menciptakan kesunyian yang menakutkan. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kayu besar, di atasnya terdapat banyak benda aneh yang tertutup debu. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah kotak kayu kecil yang terletak di tengah meja. Kotak itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang terasa kuat mengalir dari benda itu. Aryo, tanpa berkata apa-apa, melangkah maju dan membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah gulungan kertas tua yang terikat rapat dengan tali kuno. Dengan hati-hati, Aryo membuka gulungan itu. Tulisan-tulisan aneh memenuhi halaman-halaman kertas tersebut, namun satu kalimat di bagian paling bawah membuatnya terhenti sejenak. Kalender itu hanya bisa dihentikan dengan darah. Darah. Ketika Aryo membaca kalimat itu, seluruh tubuhnya terasa kaku. Mereka sudah terlalu jauh, dan kini mereka tahu, mereka telah masuk ke dalam perangkap yang jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menambah kesan mencekam yang semakin terasa di dalam ruangan itu. "Ini tidak bisa terjadi," bisik Dewi, suara penuh ketakutan. "Apakah kita benar-benar bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Tetapi Aryo hanya bisa diam, memandangi gulungan itu, menyadari bahwa pilihan yang mereka hadapi kini adalah pilihan yang jauh lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Ketika Aryo membuka gulungan kertas tua itu, perasaan cemas mereka semakin membesar. Kata-kata yang tertera di kertas itu seperti sebuah peringatan, atau bahkan ancaman. Kalender itu hanya bisa dihentikan dengan darah. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Semua mata tertuju pada gulungan kertas yang masih dipegang Aryo. Suara hujan yang semakin deras di luar menambah suasana tegang yang sudah ada. Tanpa sadar, Aryo meremas gulungan itu lebih erat, seperti mencoba memahami apa arti kalimat tersebut. "Apa maksudnya? Apa kita harus membunuh seseorang untuk menghentikan kutukan itu?" tanya Joko dengan suara parau, mencoba mencari jawaban. Dewi memandang ke sekeliling ruangan,
seakan berharap ada petunjuk lain yang bisa membantu mereka. Kita nggak bisa begitu saja menganggap ini entah apa. Kalau memang itu satu-satunya cara, kita akan terjebak dalam lingkaran kekerasan yang nggak ada habisnya. Roni melangkah ke depan, mencoba melihat isi gulungan lebih dekat. Tapi kalau itu benar, bagaimana kita bisa berhenti? Bukankah kita semua sudah terlibat dalam kutukan ini? Apalagi yang harus kita lakukan? Ayu, yang sejak tadi diam, kini menatap Aryo dengan penuh pertanyaan. Jadi, siapa yang akan mengorbankan darahnya? Apakah kita harus memilih siapa yang harus mati? Suasana semakin menekan. Aryo bisa merasakan ketegangan yang semakin menggelayuti pikiran mereka. Dalam keadaan seperti ini, ketika mereka sudah begitu jauh masuk ke dalam permasalahan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, pikiran rasional dan emosional mulai saling bertarung. Ada cara lain? Aryo akhirnya bersuara, dengan suara yang agak ragu. Mungkin kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang siapa yang membuat kalender ini, dan apakah ada cara lain untuk menghentikannya tanpa mengorbankan nyawa seseorang. Namun, Dewi menatapnya dengan tatapan tajam. Apa kita masih punya waktu untuk itu? Kalau kita terus menunda, lebih banyak nyawa yang akan jadi korban. Ini bukan soal pilihan yang nyaman. Ini tentang bertahan hidup. Roni mengangguk pelan. Dewi benar. Kita nggak bisa terus menunggu. Kalau kutukan ini terus berlanjut, kita bisa saja jadi korban berikutnya. Kita harus mencari jalan keluar secepatnya. Aryo menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu mereka berada dalam posisi yang sangat sulit. Ketika pilihan mereka hanya berputar di antara dua kemungkinan yang sama-sama mengerikan, keputusan yang diambil harus lebih dari sekadar keberanian. Ini tentang keputusan yang bisa memengaruhi nyawa mereka, bahkan banyak orang lainnya. Ia melirik kembali ke meja kayu tua itu. Ada banyak benda-benda yang terserak di atasnya, beberapa di antaranya tampak seperti benda-benda ritual atau barang yang tidak biasa. Tapi satu benda yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah buku tua yang tergeletak di pojok meja. Buku itu terlihat lebih usang daripada apapun yang ada di sana. Aryo melangkah menuju buku itu, membuka halaman pertama, dan membaca tulisan yang tertera di sana. Ini bukan kalender biasa, bisiknya. Ini adalah bagian dari ritual yang lebih besar, yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Ritual apa? Tanya Joko, yang mendekat dan ikut memeriksa buku itu. Aryo terus membaca, semakin fokus pada setiap kata. Pembuat kalender ini, mereka adalah penjaga dari sebuah kekuatan yang lebih tua. Kekuatan yang bisa mengubah nasib seseorang dengan cara yang tidak bisa dibayangkan. Kalender ini adalah media untuk memilih korban. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan menghancurkan asal-usul kekuatan itu. Dewi mengerutkan dahi. Jadi, kalau kita menghancurkan kalender itu, kita hanya menghentikan bagian dari kekuatan itu, tapi bukan sumbernya. Aryo mengangguk. Betul. Tapi kalau kita bisa menemukan sumbernya, kita bisa menghentikan semuanya. Tapi sumbernya, bukan hanya soal kalender ini. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang terhubung dengan orang-orang yang menciptakan kalender ini. Roni mendekat, penasaran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mencari pembuatnya? Aryo merasakan beratnya keputusan ini. Mungkin kita harus menemukan siapa yang terakhir kali menggunakannya. Mungkin kita bisa menemui orang yang tahu lebih banyak tentang kekuatan ini. Kita tidak bisa bertahan selamanya dengan kalender ini. Kalau kita bisa menghentikan sumbernya, kutukan ini akan berakhir. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, suara gemerisik terdengar dari arah pintu. Semua mata langsung beralih, dan mereka terpaku pada pintu yang perlahan terbuka. Tidak ada yang tampak, hanya gelap gulita di luar. Siapa itu? Ayu berbisik, matanya tak bisa lepas dari pintu yang terbuka. Dengan hati-hati, Aryo melangkah maju, meraih gagang pintu, dan menutupnya kembali. Suasana menjadi semakin tegam, seakan ada yang mengintai mereka.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka merasa bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang mendekat. Ini tidak berakhir di sini, kata Aryo dengan suara pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kita sudah jauh terlalu dalam. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa yang menciptakan kalender ini dan bagaimana cara menghentikannya. Saat itu, dari balik bayangan, sebuah suara pelan terdengar, hampir seperti bisikan. Kalender itu akan memilih kalian, kalian tak bisa lari. Mereka semua menoleh ke arah suara itu, namun tidak ada apa-apa. Hanya keheningan yang semakin menakutkan. Mereka berdiri di sana, terpaku, saling menatap dengan tatapan cemas. Suara bisikan yang terdengar seperti seretan angin itu masih menggema di telinga mereka. Ketegangan merayap masuk ke dalam setiap celah kesadaran mereka. Ada sesuatu yang sangat salah di sini, dan meskipun tidak ada yang terlihat, perasaan terancam semakin kuat. Apa itu? Tanya Ayu, suaranya hampir tidak terdengar, seperti takut suara dirinya bisa mengundang bahaya yang lebih besar. Aryo menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya halusinasi kita saja, jawabnya, meskipun ia sendiri meragukan kata-katanya. Setiap inci tubuhnya seakan memberi peringatan bahwa mereka tidak sendirian di ruangan itu. Dewi menggenggam tangan Aryo dengan kuat. Kita harus pergi dari sini. Ini tempat yang salah. Semua ini sudah terlalu jauh. Belum, kata Aryo, dengan suara yang lebih keras. Kita belum bisa pergi. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang membuat kalender ini, dan bagaimana cara kita menghentikan kutukan ini. Kita sudah terlalu dalam untuk mundur. Joko menatap pintu yang kembali tertutup dengan sendirinya. Tapi kita sudah mencari-cari jawaban, dan setiap langkah yang kita ambil hanya membuat kita lebih terjebak dalam labirin yang gak ada ujungnya. Setiap kali kita berpikir kita menemukan jalan keluar, sesuatu yang lebih buruk muncul. Roni mendekat ke meja, matanya berkeliling, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi di balik benda-benda aneh yang ada di sana. Apa yang bisa kita lakukan? Mencari pembuat kalender itu sepertinya hanya akan menambah masalah. Apa kita harus menghancurkan kalender ini? Aryo menggelengkan kepala. Mungkin itu satu-satunya cara, tapi kita harus lebih berhati-hati. Jika ini benar-benar bagian dari ritual yang lebih besar, menghancurkannya bisa memicu sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suasana semakin berat. Setiap sudut ruangan terasa semakin sempit, dan udara semakin berat. Seakan ada tekanan tak terlihat yang mengikat mereka. Aryo berjalan menuju rak yang ada di samping meja kayu. Matanya mencari-cari benda lain yang bisa memberi jawaban lebih jelas. Di rak itu, terdapat berbagai benda yang tampaknya sudah lama terlupakan, kendi antik, patung-patung kecil yang terbuat dari batu, dan gulungan-gulungan kain yang tergeletak di sana-sini. Namun, ada satu benda yang menarik perhatian Aryo. Sebuah batu besar dengan ukiran yang tidak biasa, seakan terbuat dari material yang sangat keras dan mengilap. Aryo mengambil batu itu dengan hati-hati. Ukirannya tampak seperti simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada pola melingkar yang sangat rumit, dengan sebuah tanda aneh di tengahnya. Semakin dilihat, semakin terasa ada energi yang mengalir dari benda itu, meskipun ia tidak bisa menjelaskan bagaimana. Lihat ini, kata Aryo pelan, menunjukkan batu itu kepada yang lain. Dewi mendekat, menatap batu itu dengan penuh perhatian. Apa itu? Kenapa terasa tidak biasa? Ini bukan hanya sebuah batu biasa, jawab Aryo. Ini mungkin salah satu kunci untuk memahami semua ini. Ada sesuatu yang terhubung dengan kalender ini, dan mungkin batu ini adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Joko mengerutkan dahi. Tapi kenapa baru sekarang kita menemukannya? Apa kita harus mencari tahu lebih banyak tentang batu ini? Aku rasa ini bukan kebetulan, kata Aryo. Kalau benar kata-kata di buku itu, kita harus menghancurkan sumber dari kekuatan ini. Dan mungkin, batu ini adalah petunjuk untuk itu. Mereka berdiam diri sejenak, memikirkan setiap kemungkinan yang ada.
Suasana di ruangan itu terasa semakin berat, semakin penuh dengan ketidakpastian. Setiap keputusan yang mereka buat bisa menjadi penentu hidup atau mati. Ronnie menoleh ke pintu yang tertutup rapat. Apakah ada yang merasa kita sedang diawasi? Semua terdiam, mencoba merasakan apa yang dirasakan Ronnie. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Langkah-langkah itu perlahan mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya berhenti di depan pintu. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aryo meraih senter yang ada di meja, mencoba menyalakannya dengan tangan gemetar. Sinar terang dari senter itu membelah kegelapan ruangan, tetapi tidak ada yang tampak. Namun, langkah kaki itu tetap terdengar, seolah-olah mereka tidak sendirian di dalam bangunan itu. Dengan cepat, Aryo melangkah mundur, meraih benda-benda yang ada di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas. Kita harus keluar sekarang. Apapun yang ada di luar sana, kita harus menghadapinya bersama-sama. Dewi dan Ayu saling berpandangan, ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Tetapi mereka tahu, tidak ada pilihan lain selain mengikuti keputusan Aryo. Mereka sudah terlalu terjerat dalam kutukan ini. Tiba-tiba, suara pintu yang berderak keras mengalihkan perhatian mereka. Pintu itu terbuka perlahan, dan sosok bayangan berdiri di ambang pintu, tertutup oleh kabut tebal yang datang entah dari mana. Bayangan itu tampak lebih tinggi dari manusia biasa, dan hanya sepasang mata merah yang menyala terlihat dari dalam kabut itu. Siapa kamu?" tanya Aryo dengan suara serak, meskipun seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah masuk, satu langkah demi satu langkah, perlahan-lahan mendekatkan dirinya ke mereka. Ketakutan menyelimuti mereka, tetapi mereka tahu, mereka tidak bisa mundur. Mereka harus menghadapi sosok ini, apakah itu orang yang mereka cari atau sesuatu yang lebih buruk dari apa yang mereka bayangkan. Di dalam hening yang mencekam, bayangan itu berhenti tepat di depan mereka. Lalu, dengan suara yang dalam dan menggetarkan, ia berbicara. "Kalender itu sudah memilih kalian. Kalian tak bisa melarikan diri." Mereka tidak sempat bertanya lebih lanjut. Sosok itu bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa mereka tangkap, menyeret mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Begitu mata mereka terpejam, mereka tahu, permainan ini sudah dimulai. Semua terasa semakin cepat. Semua perasaan yang mereka pendam, semua ketakutan yang mereka simpan dalam hati, kini mengalir keluar seperti arus deras yang tak bisa dihentikan. Ketika sosok bayangan itu menyentuh mereka, seakan dunia berubah. Ruangan yang semula gelap kini berubah menjadi tempat yang asing, penuh dengan suara-suara yang tak bisa mereka jelaskan. Aryo merasa seperti ada yang menariknya, seperti dia sedang terlempar ke dalam dimensi lain. Matanya berputar, dan segala sesuatu terasa kabur. Dia mencoba menggenggam sesuatu, apapun, untuk memberi pegangan, tapi semua yang ada di tangan terasa licin dan hilang begitu saja. "Aryo," suara Dewi terdengar, namun jauh dan teredam. Aryo hanya bisa mendengar suaranya seolah datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Dia berusaha mencari, berusaha melihat ke sekeliling, tetapi yang tampak hanya bayangan hitam yang bergerak tak beraturan. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah sentuhan dingin yang menusuk kulitnya. Lalu suara yang sangat dalam terdengar kembali, kali ini lebih jelas. "Kalender itu adalah bagian dari takdir," kata suara itu, seolah berbicara langsung di dalam pikirannya. "Takdir kalian sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Aryo merasakan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Takdir? Takdir apa yang kamu maksud?" Tapi sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, bayangan itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan Aryo dalam kekosongan yang sangat dalam. Aryo terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lemah, seolah-olah telah kehilangan semua tenaganya. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia sudah berada di tempat yang berbeda. Semua yang ada di sekelilingnya bukan lagi ruangan yang mereka tinggalkan. Ini adalah tempat lain.
Sebuah ruang kosong yang hanya dipenuhi dengan cahaya redup dan bayangan yang terus bergerak. "Aryo," suara Dewi terdengar lemah. Aryo berbalik dan melihat Dewi, Roni, Joko, dan Ayu. Mereka semua tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Mata mereka kosong, seakan ada sesuatu yang sudah menguasai tubuh mereka. "Kenapa?" Aryo berbisik, mendekati mereka. "Apa yang terjadi?" Dewi membuka matanya, menatap Aryo dengan tatapan kosong. Kita terjebak di dalam kutukan itu," katanya, suaranya serak. "Kita tak bisa keluar." Aryo merasa tubuhnya semakin berat. Ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan menghancurkan. Dia merasa ada yang menggerogoti dari dalam. Semua yang terjadi, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menggelegar. Kalender itu tidak hanya memilih kalian. Ia memilih siapa yang akan menyelesaikan takdirnya. Kalian adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Aryo menatap sekeliling. Apa yang dimaksud dengan permainan yang lebih besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengatur semua ini? Dia mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya terasa sangat berat. Dalam kepanikan yang mendalam, Aryo mulai meraba-raba tas yang dia bawa. Di dalamnya, dia menemukan batu yang mereka temukan sebelumnya. Batu itu terasa sangat berat, jauh lebih berat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang hidup. Dengan gemetar, Aryo menggenggam batu itu, merasakan getaran yang semakin kuat. Tanpa bisa dijelaskan, sebuah dorongan besar datang dalam dirinya. Seperti sebuah panggilan, ia tahu apa yang harus dilakukan. "Ini satu-satunya cara," kata Aryo, dengan suara yang hampir tak terdengar. Batu itu menyala dengan cahaya yang sangat terang, memancar ke seluruh ruang itu. Semua bayangan yang mengelilingi mereka mulai menghilang, terkikis oleh cahaya itu. Roni terbangun dan menatap Aryo dengan tatapan bingung. "Apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada waktu," jawab Aryo, sambil terus memegang batu itu. "Kita harus menghancurkan semuanya." Namun, saat Aryo berusaha melemparkan batu itu, suara tawa yang keras dan menyeramkan tiba-tiba menggema di sekeliling mereka. Sosok bayangan yang tadi menghilang muncul kembali, kali ini lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Wajahnya tak terlihat, hanya sebuah bayangan hitam yang bergerak liar. Begitu kalian memilih untuk melawan, kalian juga memilih untuk menjadi bagian dari kutukan ini, suara itu bergema di dalam pikiran mereka. Kalian tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Aryo merasakan ketakutan yang luar biasa. Batu itu mulai mengeluarkan cahaya yang semakin terang, namun sosok bayangan itu justru semakin mendekat. Kekuatan yang lebih besar mengalir dari dalam batu itu, tetapi Aryo merasa bahwa ia tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Ketika sosok bayangan itu semakin dekat, tiba-tiba semua yang ada di ruangan itu terhenti. Waktu seperti berhenti sejenak. Suasana menjadi sunyi, sangat sunyi, hingga Aryo bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Kemudian, dengan suara pelan namun pasti, sosok bayangan itu berbisik, "Semua yang kalian lakukan, semua yang kalian coba untuk hindari, sudah ditentukan. Semua ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa kalian ubah." Tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja, dan ruangan yang semula gelap itu kembali terang, seperti semula. Semua yang ada di sana kembali ke tempatnya masing-masing. Aryo memandang sekelilingnya dengan penuh kebingungan. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi ancaman. Seolah-olah mereka baru saja keluar dari mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Tapi ada satu hal yang membuat Aryo terkejut. Di tangannya, batu itu sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang hanyalah selembar kalender tua. Kalender yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Kalender yang sudah kehilangan semua halamannya. Dan di tengah-tengahnya, tertulis satu kalimat dengan tinta darah yang menetes perlahan. "Takdir kalian sudah berakhir." Aryo merasa tubuhnya melemas.
Mereka telah terperangkap dalam takdir yang tak bisa mereka hindari. Tetapi tak ada yang bisa mengubahnya. Takdir itu telah terjadi, dan mereka hanya tinggal menjadi bagian dari cerita yang tak bisa mereka hentikan. Di luar sana, dunia terus berjalan, seperti tak ada yang berubah. Tamat.